Ketemu lagi di Lydia. Kali ini aku bakal ngebahas tentang universitas terangker dan banyak diminati di Indonesia. Salah satunya di Bandung. Nah, apa aja yang terdaftar? Let's check it out. Kampus-kampus yang termasuk angker yaitu nomor 1, Institut Teknologi Bandung. Nah, banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap kali melihat penampakan sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut, yaitu di kawasan Taman Sari. Tidak hanya cerita itu, ITB juga punya cerita horor lainnya, yaitu pengalaman saat Fancy Night. Ceritanya begini. Fancy Night ini adalah sebuah pesta yang digelar di kampus. Biasanya sih semalam suntuk. Nah, dulunya Fancy Night ini digelar ala pesta topeng. Tapi karena ITB bukan hanya milik mahasiswa, banyak juga dedemit yang ikut party. Sesekali waktu, ada aki-aki sama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikutan pesta topeng. Aneh, di antara anak muda tiba-tiba ada kakek-kakek dan anak kecil. Bukan hanya itu, kadang ada juga berpas-pasan sama dirinya sendiri. Setelah itu beberapa mahasiswa di ITB mempelesetkan singkatannya menjadi Institut Terjuri Bandung. Yang kedua, Universitas Indonesia yaitu UI. Kisah tentang kuntil anak merah. Berdasarkan pengakuan beberapa mahasiswa yang pernah melihatnya, si merah berwujud perempuan, berambut panjang, bergaun, dan selendang panjang berwarna merah. Bisa dikatain dia seperti kuntil anak. Ini tidak langsung menakuti orang-orang yang melihatnya, namun ia terkadang menjahili mereka yang melihatnya seperti tertawa khas kuntil anak. Kadang pula ia nampak di dalam kelas menyamar sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan. Terus ada juga tentang Universitas Brawijaya Malang. Nah, menurut cerita ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya, "Kenapa sendirian?" Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata, tatapan mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya rata. Merinding. Ada juga Institut Pertanian Bogor. Nah, berbeda dari kampus lainnya, mahasiswa IPB punya cerita yang menyeramkan. Cerita ini berada di sekitar asrama. Dan yang terakhir, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kalau kamu anak UGM, pasti sudah nggak asing dengan rumor mistis yang satu ini. Seorang mahasiswa abadi yang lebih dikenal dengan nama Mbak Yayu. Ini konon dulunya adalah seorang mahasiswa yang skripsinya selalu ditolak dosen. Karena frustasi, Mbak Yayu kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari ketinggian di gedung Fakultas Ekonomi. Penampakan Mbak Yayu sering nongol saat sore hingga malam hari. Nah, selain Mbak Yayu dari Fakultas Ekonomi, ada Mbak Rohana yang berpuasa di jembatan penyeberangan Fakultas Peternakan, Kedokteran Hewan, dan Pertanian. Mbak Rohana ini disinyalir sering lewat dan mengagetkan mahasiswa. Ceritanya yang terkenal mengenai pertemuan dengan Mbak Rohana adalah mahasiswa akan melihat perempuan di jembatan, lalu perlahan ia seperti terjatuh ke bawah. Sementara di kalangan para mahasiswa pasca sarjana ada mitos yang enggak kalah terkenal. Ceritanya yang sudah berkembang puluhan tahun ini melarang siapapun untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga saat melewati bundaran teknik Sarjana UGM. Jika larangan ini dilakukan, maka akan ada sosok yang menghampirimu. Caranya pun unik, kedatangannya akan berbau harum tapi dengan wujud
menyeramkan. Berani mencoba? Oke, sekian vlog hari ini.